Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Budiawan dengan NIM C0E025037. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang timbulnya utang pajak, penagihan utang pajak, dan hilangnya utang pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Oke, langsung saja kita lanjut videonya. Pembahasan pertama kita yaitu timbulnya utang pajak. Apa itu utang pajak? Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak bersifat hukum publik dan wajib dilunasi tanpa adanya imbalan langsung dari negara. Teori timbul pajak ada dua, ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil yaitu utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Sedangkan ajaran material yaitu utang pajak yang timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan tatbesten, yaitu rangkaian dari perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Pembahasan kita kedua yaitu penagihan utang pajak. Penagihan utang pajak merupakan suatu kegiatan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melakukan penjualan terhadap barang yang disita. Yang pertama, penagihan pasif. Dalam jenis ini, Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP atau surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Selanjutnya, penagihan aktif adalah proses lanjutan setelah penagihan pasif tidak berhasil dilakukan. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Tujuan dari penyitaan ini adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Selanjutnya, itu penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Selanjutnya, surat paksa. Surat ini diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar ternyata belum dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 14 hari setelah dilakukan tagihan, jangka waktu tagihan dengan surat paksa belum juga ada pelunasan, maka diterbitkan surat perintah untuk mengumumkan pelelangan surat umum. 12 hari setelah pengumuman belum juga lunas, maka dikenakan sanksi berupa tindakan pelelangan di muka umum. Bagi penunggak pajak lebih dari 100 juta belum melunasi hutang pajaknya karena hasil lelang lebih kecil dari hutang pajak, maka dapat dikenakan sanksi penjara kurungan lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan. Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan. Lalu, hapusnya utang pajak. Mekanisme penghapusan utang pajak adalah prosedur administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menghapus piutang negara yang sudah dikategorikan sebagai piutang tak tertagih. Penghapusan hanya dapat diusulkan jika utang pajak memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama yaitu daluarsa, penagihan. Hak negara untuk menagih pajak telah melampaui batas waktu 5 tahun. Yang kedua, wajib pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan dan tidak memiliki ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan. Yang ketiga, wajib pajak tidak ditemukan. Yang keempat, wajib pajak pailit. Dan yang terakhir, wajib pajak bubar atau likuidasi
wajib pajak badan telah dibubarkan dan tidak memiliki aset lagi untuk disita.